Gak banyak yang bahas dan gak ada yang tahu. Karena gak ada yang tahu. Gak banyak yang tahu soal HP ini. Dan kita bikin video ini pun juga expect gak bakal banyak yang nonton. Tapi yang pasti ini 695 terakhir di muka bumi akhirnya nongol, Pak. Yaitu Vivo V29. Aduh, geser. Ini adalah salah satu handphone terbaru dari Vivo, yang mana ini adalah versi middle, bukan middle, versi di bawahnya V29e yang gua kira sebenarnya tuh chipset itu bakal dipakai di Y36 5G kemarin. Ternyata Y36 5G kemarin itu dipakai dengan Dimensity 6020, yang mana ini kalau sama-samanya itu kayak Dimensity 700. Jadi Vivo ini udah jelas saingan beratnya si iQOO Z7X yang jelas harganya itu sudah murah untuk saat ini. Nah, untuk harganya ini ya gue sambil lihat catatan ya karena gue nggak pakai prompter lagi ya. Ini si Vivo V29 ini tuh berada di harga 4.399.000. Apakah bisa dia komparasi dan juga bertanding gitu bersama dengan 695 lainnya? Ya, sudah pasti sulit ya. Tapi yang pasti apakah ini jauh lebih baik dibanding iQOO Z7X? Ya, nanti kita banding sedikit-sedikit, oke? Jadi kita lihat dulu dari Vivo-nya dulu, yang mana dia memiliki cara promosi yang unik gitu. Instead dia menjual soal kameranya, yaitu si Ultimate Portraits-nya. Di sini gue ngeliatnya tuh mereka menjual soal warna handphonenya. Agak unik sebenarnya. Kalau dari pilihan warna di sini dia itu ada kayak semacam rebranding ya dengan nuansa Indonesia gitu, nuansa alam Indonesia. Dari warnanya aja ya. Warnanya tuh seperti apa? Mana nih? Bina rimba yang kayak gue pegang nih, warna hitam kehijau-hijauan gitu. Terus juga ada warna kilau samudra, terus ada cahaya negeri gitu ya. Yang mana kalau aslinya itu warnanya forest black, crystal blue, rose gold, yang mana ya mediocre gitu. Jadi di Indonesia tuh dia punya penamaan sendiri yang sebenarnya agak unik ya. Kalau misalnya kita lihat Vivo-nya sendiri, website Vivo, mereka tidak rebranding namanya itu untuk di website mereka. Jadi itu hanya sekedar promosi di Instagram aja. Aduh, agak kocak gitu. Tapi jujur aja, untuk Bina Rimba ini yang warna hitam yang ada aksen warna hijaunya, jujur aja gue suka. Ketika kita kita bawa handphonenya keluar, warna hijaunya itu cukup imersif gitu. Aksennya itu nyala gitu, jadi nggak sekedar hitam. Kalau dalam ruangan kayak begini pasti ya mungkin dari kamera beda ya. Kalau gue di sini lihatnya tuh ya jelas ini warna hitam aja gitu, warna hitam yang sedikit hijau dikit banget. Tapi kalau bawa keluar, emang dia ngejual sebuah prestigious-nya, maksudnya desain yang berbeda dibanding handphone-handphone lain dengan cara seperti ini, memberikan warna yang berbeda ya. Kita lanjut aja. Untuk si Vivo ini sebenarnya memiliki desain khusus ya. Di bagian belakangnya itu dia udah kayak semacam anti fingerprint, yang mana dia punya sebutan Fluoride AG teknologi. Jadi emang kalau dipegang-pegang kayak gini tuh dia nggak bakalan ngotorin sisi belakangnya. Dimana dia juga udah menggunakan pakai kaca punya, jadi bagus pula. Dan sisi sampingnya sih gua rasa dia metal, tapi bukan kayak metal aluminium gitu. Maksudnya yang metal kelas menengah gitu, kayak semacam nggak punya antena gitu. Tapi dari segi bobot handphonenya ini gue suka, dia tuh nggak di 200 graman tapi di 190. Jadi kalau buat digenggam enak, terus juga untuk ketebalannya juga udah cukup tipis, di bawah 8 mm. Yang pasti dimasukin kantong itu nggak ngeberetin celana kita, dan juga masukinnya pun nggak ribet ya. Plus di handphone ini pun juga udah ada IP rating di IP54, jadi udah splash resistant lah, bukan buat diselupin gitu. Buat tombol portnya juga udah standar, posisinya udah cukup lengkap juga ya, dan juga SIM tray-nya dia ini cuma dual SIM tanpa ada expand storage SD card lagi. Nah, tapi secara overall desain sini udah oke ya. Sebenarnya nih udah kayak handphone di kelasannya aja, nggak terlalu spesial, tapi ada sentuhan Vivo di belakangnya yang mana gak tahu kenapa udah pasti jadi brandingan Vivo udah cukup kuat banget. Pertama dari logo, ya selain dari logonya pun dari segi bentukan bumper kameranya ini udah jelas. Kalau ada kayak gini udah pasti Vivo. Gue tuh udah kayak udah jadi mindset aja gitu. Oh ini handphone nih bukan handphone lain kecuali Vivo gitu. Karena dari V29 nya udah jelas sekali gitu. Kalau buat layar mungkin ini menjadi perbedaan yang sangat jauh dengan iQOO Z7X, yang mana dia si Vivo V29 ini unggul karena memiliki AMOLED panel, dan AMOLED ini pun juga bagus ya. Pertama, dari resolusinya itu dia udah Full HD Plus dan juga punya refresh rate-nya di 120 Hz juga, dan tentunya ukurannya di 6,67 inci. Nah, untuk si refresh rate ini pun juga bisa di switch ya, dari 120 ke 60 Hz, atau kalau lo pengen yang lebih simpel di auto switch pun juga bisa. Dan juga tentunya untuk brightness-nya ini somehow gue kaget ya, untuk handphone di kelasan ini dia tuh punya tingkat brightness yang cukup tinggi di 1150. Biasanya itu AMOLED yang di kelasan kayak gini tuh ya AMOLED-AMOLEDan aja, paling di under masih 1000 nits lah gitu. Jadi ini menarik, dan dia pun bisa di setting dari brightness-nya ke maksimalin, jadi nggak perlu secara otomatis kita harus bawa keluar kenain matahari biar dia itu aktif peak brightness-nya ya. Ini menarik sih, tapi ya balik lagi,
Untuk AMOLED di 695 udah banyak yang pakai, Pak. Nah, untuk speaker, ini menurut gua salah satu deal breaker pada handphone ini. Ya nggak deal breaker banget sih, karena beberapa pun juga masih sama, dan ini pun juga sama kayak QZ7X, dia masih mono. Ditambah sayang banget ya untuk portnya dia nggak ada audio jack, jadi emang udah agak sulit untuk penggunaan ya audio pakai kabel gitu. Ya mau nggak mau lu harus invest untuk TWS atau enggak ya Bluetooth headset gitu untuk ya menggunakan imersivitas audio yang berbeda gitu. Tapi ya udahlah, oke lah gitu. Jadi secara untuk entertainment di Vivo ini sih menurut gue sih udah oke. Dari layar ya udah cukup bagus buat lu pakai gaming ataupun nonton, udah jelas banget. Apalagi target penggunanya Vivo tuh biasa di cewek-cewek ataupun ibu-ibu. Ya ini sih udah bagus banget gitu ya. AMOLED sih kayak udah nggak ada yang salah lah. Apalagi dia memiliki tingkat brightness yang tinggi. Jadi kalau lu pakai di luar pun juga enak, sesuai dengan tema warnanya si Vivo, nuansa Indonesia yang pasti kalau dipakai keluar pun juga masih usable banget. Nah sekarang kita bahas tentang Snapdragon 695 yang sebenarnya sih gue nggak mau terlalu bahas banyak ya sama 695 karena sesuai pengalaman kita yang udah mencoba dengan banyaknya 695 pasti performanya sama semua, udah pasti bagus, udah pasti stabil dan udah pasti kencang juga. Cuman ya itu badutnya itu banyak banget dipakai di smartphone di Indonesia. Ya, jadi salah satu tumbal di Snapdragon gitu ya. Tapi yang pasti untuk 695 ini udah lo pasti jangan bikin yang aneh-aneh. Kita ngomongin badut itu bukan karena nggak jelek, bukan karena jelek ya, tapi karena ya banyak aja handphonenya. Dan di Vivo V29 ini pun juga punya konfigurasi RAM storage itu di 8256 GB. Udah cukup tinggi juga dengan konfigurasinya dari UFS 2.2 dan LPDDR4X. Dan untuk si OS-nya di out of the box-nya udah pakai Vantage OS 13, basis Android 13 juga. Jadi emang udah terbaru juga. Nah, Ger, tapi kalau untuk sistem update berapa tahun sih Vivo? Gak tahu, Pak. Kita belum tahu ya, karena kita memang jarang bermain dengan Vivo ya. Yang pasti untuk si OS-nya ini, si Vantage itu udah cukup oke. Multitaskingnya udah pas juga. Tapi ya semenjak ada Origin OS, kayaknya gue lebih tertarik untuk menunggu update Origin OS di HP Vivo selanjutnya. Karena udah pasti untuk si Vantage ini gue nggak tahu kenapa mikirnya tuh kayak ini OS untuk cewek banget gitu. Kayak terlalu banyak customisasi yang harus kita lakukan gitu, dan juga untuk tampilannya juga gitu. Ini selera aja, lu nggak usah mikir aneh-aneh gitu ya. Nah, untuk benchmarknya ya udah sebenarnya si 695 punya nilai benchmark yang sama aja. Kita udah ambil juga di Vivo V29e ini pun hasilnya mirip-mirip kayak dari Antutu 10, yaitu skornya di sekitaran 450 ribuan ya. Ini udah sama banget. Geekbench-nya pun juga sama, singlenya di 894 dan multinya itu di 1938. Kalau dari marknya pun juga ya nggak beda-beda jauh, di slingshot itu di 4101 dan juga wildlife itu di 1205 poin. Jadi ya udah sih kalau dari segi performance 695 udah bagus gitu. Apalagi di Antutu V10 skornya itu didongkrak lagi biar menarik hasilnya ya. Dan untuk testing gamenya udah kita tes di 2 game aja karena gua nggak mau cobain lagi ya pasti hasilnya bakal mirip-mirip aja kayak di Mobile Legends dan PUBG sambil kalian aja lihat performance-nya yang pasti kurang lebih sama untuk performance hasilnya. Udah jelas 695 itu adalah SoC yang udah paling bagus apalagi untuk sebuah Snapdragon 6 series sebelum 6 Gen 1 keluar. Dan karena di Indo pun nggak ada yang baunya si 6 Gen 1 atau lainnya ya udah gitu. Udah paling the best lah untuk sebuah Snapdragon 6 series gitu. Terutama buat main game di handphone kelasan entry to mid punya ya. Jadi nggak usah komplain lagi. Untuk baterainya dia punya kapasitas di 4800 mAh dan juga pengecasan di 48 watt ya. Flash charge punya. Jadi udah cukup cepat buat kalian pakai sehari. Untuk konektivitas jelas 695 itu didesain untuk 5G punya dan dia ada Bluetooth 5.1, NFC juga ready, sensornya komplit, dari gyro-nya itu udah hardware punya, sekuritasnya udah dapat fingerprint in display, ada face unlock juga, jadi udah nggak masalah lagi kalau lo pakai ini buat daily commuting ataupun penggunaan harian aja. Nah sekarang kita sedikit bahas soal kamera, yang mana sebenarnya adalah salah satu jargon smartphone ini gitu. Nilai terbaiknya pada si Vivo-nya ini, yaitu si Ultimate Portrait. Ditambah dia juga ada Aura LED-nya juga yang kayak ada di V29. Jadi ini semacam flash tambahan ya karena di utamanya tetap ada. Jadi ini flash itu bekerja secara continuous ya, bukan kayak bulk gitu, plop-plop, beda gitu. Dan ini menariknya, ini tuh low light itu bukan low light. Aura LED ini lo bisa setting manual, jadi bisa menyesuaikan dengan cahaya yang lo inginkan dari warna putih ataupun sampai merah. Jadi lo bisa bereksperimen untuk
untuk berfoto-foto ria di area malam punya. Nanti lu bisa lihat hasilnya seperti apa, tapi kita bahas dulu untuk setup kameranya. Di Vivo V29e ini punya kamera depan di 50 megapiksel, ini cukup besar. Lalu kamera belakangnya itu di 64 megapiksel, ultrawide itu 8 megapiksel, dan ini nggak ada kamera gimmicknya. Ini menarik banget dan bagus ya. Jadi langsung aja untuk hasilnya di kondisi sore ke malam ya, sekitaran maghrib gitu, di mode standar. Hasil pengambilan sore hari dengan kondisi matahari agak redup ini udah oke. Hasilnya bagus, cuman emang dari dynamic range-nya itu kurang ngangkat ya. Kelihatan dari shadow-nya itu bener-bener gelap seperti udah mau hilang informasinya. Kalau mode HDR-nya atau auto HDR-nya ini pun juga nggak banyak yang berbeda dari mode standarnya. Harusnya sih ini bisa dikerjakan kayak lebih terang sedikit, cranking up shadow-nya, tapi ya kayaknya belum ada perbedaan dari processing-nya. Sedangkan untuk mode ultrawide sendiri agak cukup unik, dia malah processing itu lebih terang padahal di kondisi yang sama. Tapi sayang mungkin keterbatasan megapiksel, jadi untuk detailnya itu dia udah mulai berkurang. Memang ini lebih ditujukan untuk foto rame-rame aja kalau di ultrawide-nya. Kalau mode malam atau low light-nya, somehow hasil kamera itu bagus ya untuk di kualitasnya. Punya detail yang oke walaupun ada sharpening yang sedikit berlebihan. Kalau mode zoomnya pun juga terbilang masih oke. Dari detailnya di zoom max pun masih kelihatan detail-detail tulisannya. Ya bukan kamera ecek-ecek sebenarnya. Cuma emang processingnya aja masih ada yang kurang maksimal kalau dari menurut gue. Kalau buat potretnya ya Vivo udah pasti oke. Cuma aura ring lightnya ini mungkin perlu ada sentuhan processing tambahan kayaknya. Karena dia itu nggak bisa kayak lu pakai kayak ini, jadi kayak semacam pisau bermata dua. Kalau lu pakainya tuh asal gitu ya bakal jelek hasilnya. Tapi kalau lu bener-bener niat, ini bakalan jadi kayak foto eksperimental yang sangat menarik buat lu coba cuy. Nah untuk videonya ini unik ya, cuma sayang lagi kayaknya OIS-nya itu nggak auto aktif ya. Jadi kalau mau langsung record itu ya pasti bakal kelihatan geter-geternya. Tapi pas diaktifin mode stabilizernya baru deh stabil. Ya sebenarnya sih gue agak sedikit skeptis ya, apakah ini beneran OIS ataupun pakai software aja. Tapi kelihatan bukti kuatnya itu dari ultrawide-nya yang distabilin. Hasilnya tuh jelly banget buat videonya. Ya oke lah, bisa kalian ambil simpulan masing-masing. Cuma untuk videonya sendiri, gue pribadi kurang suka dari warnanya, itu terlalu kontras, malah beberapa titik kayak nggak ada warnanya. Terus juga sedikit over sharpening, jadi hasilnya kurang natural gitu. Ya, ini adalah perkebunan kembali di Vivo V29e. Sudah lama gue nggak main sama 695 nih, akhirnya. Dengar gak suara kucingnya? Mic-nya sih biasa aja ya sebenarnya. Ya udah standaran gitu. Kamera depannya juga nggak ada yang kayak stabilizer bisa di manual nyalain kayak kamera belakangnya. Jadi ini standaran. Tapi ini menarik sih karena lu bisa 0,8. Jadi ini dia, lu bisa dapat viewing angle yang lebih oke gitu. Ya udah sih itu aja sih sebenarnya. Tapi sih satu hal sih gue yang notice ini, layarnya sih terang banget ya. Mantep sih ini sih. Baru sadar itu doang sih. Jadi gue masih bisa preview di layarnya walaupun sebenarnya lagi siang hari gitu. Dah itu aja. Balik lagi ke studio. Let's go. Jadi apakah V29e dari Vivo ini adalah handphone yang bagus? Yang pasti ini handphone yang pertama itu bukan untuk kaum mendang-mending. Tapi yang paling jelas ini lebih cocok untuk kepenggunaan cewek ataupun orang tua lo gitu yang gak mau ribet soal handphone, apalagi suka foto-foto di harga yang segini gitu. Dari desainnya pun juga menurut gue ini lebih elegan dibanding ke handphone gaming gitu. Jadi enak gitu buat dipakai jalan-jalan sama ya cewek, bukan kita yang kaum mendang-mending, itu masih cocok gitu. Terus juga untuk fitur kameranya ini udah jelas, ini utamain untuk selfie banget. Dari yang kameranya itu 50 megapiksel bagian depannya, dia juga bisa ultrawide, bukan ultrawide sih, lebih nge-wide lagi hasilnya. Dan kamera belakangnya punya aura light buat lo eksperimen. Ini udah jelas memang si handphone ini diutamakan untuk foto-foto portrait, foto-foto orang gitu. Jadi emang udah sesuai sama target marketnya Vivo. Memang untuk dari spek seperti ini yaitu 695 itu udah semakin didiskon gitu ya. Jadi ketika handphone ini rilis pun juga berat banget gitu untuk merekomendasikan. Yang pasti untuk yang saat ini kalau misalkan lu gitu ya cari performance dengan harga yang oke, 695 untuk Vivo sih kayaknya agak berat pastinya buat lu. Tapi ya
Kalau misalnya dibandingkan dengan iQOO Z7X, ini handphone juga masih punya beberapa kelebihan. Yang pasti dari layarnya dia itu udah AMOLED dengan pencahayaan nits yang terang, terus juga refresh rate sama di 120 Hz juga. Tuh, jadi ini punya kelebihannya tersendiri. Dan udah pastinya kalau Vivo ini lebih friendly buat dipakai kasualan ya. Ya tadi karena si branding Vivo itu udah melekat gitu ya, bukan sebuah handphone gaming gitu, handphone harian yang biasa dipakai banyak orang, banyak target pasar ya, nggak cuma gamer gitu. Paling yang gue agak sayangkan dari Vivo V29 ini itu adalah bagian audionya. Dia itu masih mono gitu, dan juga tidak ada audio jack. Jadi kayak semacam lo dipaksa untuk menggunakan wireless headset gitu atau audio bluetooth gitu. Jadi kalau untuk kabelan udah kayaknya agak sulit banget buat di handphone ini. Sama di handphone ini pun juga nggak ada SD card tambahan gitu. Sedangkan handphone ini kan kayak target pasarnya suka foto-foto yang pakai banyak memori gitu ya. Jadi kayaknya harusnya bisa gitu buat nambah-nambah memori tambahan buat beberapa orang yang suka foto-foto di handphonenya ini. Sisanya handphone ini udah oke banget ya. Dari tadi layarnya terang banget, terus juga chipsetnya 695 udah walaupun jadi badut tapi ya itu chipset yang terbaik juga buat di harganya. Dan juga di bagian kameranya ya, selain tadi pokoknya ultimate portrait gitu ya, dia itu nggak punya kamera gimmick, jadi kameranya useful semua, ditambah ada ultra wide punya, jadi kepake gitu buat lo eksplorasi foto-foto di Vivo ini. Tapi yang pasti gue berharap sih ini menjadi si Snapdragon 695 terakhir di global gitu ya, jadi nggak ada lagi gitu handphone yang menggunakan 695. Dan juga gue berharap gitu Indonesia kalau bisa tuh ya masukin lah 6 gen yang baru gitu, mau handphone ini kek, mau handphone yang lain kek gitu ya, setidaknya upgrade gitu. Ya menurut kalian gimana lah sama si Vivo V29 ini dan juga V29e ini gitu, dan juga fenomena 695 yang tetap aja ada gitu. Komen aja menurut kalian gimana. Tapi ya udahlah, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Vivo V29e. Sebenarnya sih gue nggak mau review, tapi karena gue agak sebel aja terlalu banyak 695, jadi mau nggak mau gue harus angkat Vivo ini. Siapa tahu ya lu bisa kasih saran buat kakak lu yang cewek ataupun ibu lu gitu, yang cewek juga pastinya kan, terus juga atau nggak pacar lu yang butuh handphone di kelasan ini, ya siapa tahu lu bisa kasih, karena ini handphone sebenarnya nggak salah juga. Yang salah itu ya kamu mending melihat handphone ini, itu udah salah banget gitu ya. Dan ya udah, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Dan juga kalau mau beli cek link di deskripsi. Jadi ya udah, itu aja video gue, sampai jumpa video nyantai selanjutnya. Bye.